Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Al-Hafiz, mahasiswa S1 Pendidikan Geografi Universitas IFAT Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan dari sejarah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip equality, yaitu saling menghormati, memahami, serta menerima adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Dalam sejarahnya, multikultural diawali dengan adanya beberapa teori. Yang pertama, teori melting pot. Teori ini sering diwacanakan oleh J. Hector, seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya, J. Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal. Ketika komposisi etnik Amerika semakin beragam dan budaya mereka semakin majemuk, maka teori melting pot kemudian dikritik dan muncul teori baru, yaitu teori salad bowl. Teori ini sebagai sebuah alternatif. Teori ini dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan melting pot, teori salad bowl adalah teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tetapi sebaliknya, kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai sebuah budaya nasional. Latar belakang terjadinya pendidikan multikultural di Amerika adalah karena adanya politis diskriminasi terhadap kelompok non-WASP. Diskriminasi tersebut terjadi pada masyarakat yang berkulit hitam dan berambut ikal. Pengalaman pahit tersebut tidak hanya memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat, namun juga dialami dalam lembaga pendidikan. Perkembangan pendidikan multikultural memiliki 4 fase. Yang pertama, pendidikan bersifat segresi, yaitu memberikan hak berbeda antara kulit putih dan kulit hitam, terutama pada kualitas pendidikan. Yang kedua, pendidikan menuntut konsep salad bowl, yaitu toleransi. Masing-masing berdiri sendiri dan hidup bersama sepanjang tidak mengganggu yang lain. Yang ketiga, konsep melting pot. Masing-masing kelompok menyadari ada perubahan budaya di antara mereka dan mereka berusaha hidup bersama. Yang keempat, pendidikan multikultural, pluralisme hadir sebagai wadah untuk menanamkan dan menumbuhkan kesadaran pluralisme pada lembaga dan peserta didik. Selanjutnya, latar belakang pendidikan multikultural di Inggris berkaitan dengan revolusi industri pada tahun 1650 yang pada awalnya negara ini adalah negara monokultural, tetapi setelah Perang Dunia Kedua menjadi negara multikultural karena banyak tenaga kerja dan imigran yang datang ke Inggris untuk memperbaiki taraf kehidupan. Tahun 1968, para imigran mendirikan komunitas yang diberi nama SCRRI. Komunitas ini dibentuk untuk menunjang kebijakan imigran untuk hidup di Inggris. Tahun 1973, SCRRI berkontribusi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Yang kedua, menggantinya istilah imigran menjadi masyarakat multirasial. Yang ketiga, menuntut pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, merumuskan bahwa pengertian imigran, asimilasi, dan pluralisme dapat digambarkan hal yang sama. Yang kelima, meminta untuk memenuhi tuntutan nasional akan adanya pendidikan multikultural tersebut. Selanjutnya, pendidikan multikultural di Australia. Latar belakang adanya pendidikan multikultural di Australia ini karena adanya diskriminasi terhadap suku aborigin. Bentuk diskriminasi ini diantaranya yang pertama, mulai tahun 1791 pemerintah memberikan hak berupa kepemilikan tanah kepada para pendatang dari Inggris yang menjadi titik awal penggusuran kaum suku aborigin. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya konflik yang menyebabkan puluhan ribu orang aborigin tewas. Yang kedua, pada saat Australia menjadi negara persemakmuran pada tahun 1901,
kaum aborigin tidak memiliki hak hukum karena dianggap sebagai bagian dari fauna. Pada tahun 1910, pemerintah di berbagai negara bagian mengeluarkan kebijakan untuk memisahkan keturunan aborigin berdarah campuran agar lebih baik tingkat kehidupannya. Yang terakhir, pendidikan multikultural di Kanada hadir dengan pengembangan sosial di Kanada karena memang sejak awal di Kanada sudah menerapkan adanya kebijakan pendidikan multikultural. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.